ดิบ้านหลังนี้มีวิญญาณ Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu di Saci TV, sebuah channel sederhana yang insya Allah syarat akan makna. Aduh, trademarknya gitu banget, tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga memang kalian yang nonton video ini sehat selalu dan juga rezekinya dilimpahkan sehingga mendapatkan rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah setiap harinya. Seperti biasanya bangun tidur langsung terima transferan, amin. Buat kalian yang udah subscribe, tapi buat yang belum, ya semoga kaya, tapi kayaknya biasa aja. Tapi kalau buat yang subscribe, kaya banget gitu loh maksudnya. Oke, semuanya, thank you banget udah mau nontonin video aku. Dan kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah horor dari satu tempat yang konon katanya paling angker di negara Gajah Putih, Thailand. Kita langsung aja masuk ke ceritanya, seperti apa keseramannya. Yuk! Jadi mungkin kalian akan sepakat, apalagi kalau kalian penggemar horor atau film-film horor, pasti film horor Asia. Ini kalau aku ya, aku penggemar film horor, tapi yang khususnya tuh Asia. Kalau film produksi Hollywood, kalau horor rasa-rasanya aku tuh kayak kurang serem gitu. Entah kenapa, mungkin karena kalau Asia itu karena deket ya, jadi dan hantu-hantunya juga mirip-mirip. Terutama negeri Thailand yang banyak banget film horor yang aku suka banget, apalagi Phobia itu aku tonton sampai berulang kali. Mungkin kalian juga ada di sini yang nonton Phobia sampai berulang kali, siapa ngaku? Ayo. Dan ternyata dalam kehidupan nyatanya pun negeri Thailand itu memang banyak sekali tempat-tempat yang katanya paling angker. Yang salah satunya akan saya ceritakan di video ini. Aku ada banyak sebenarnya skrip tentang Thailand, tempat-tempat angker di Thailand. Tapi kali ini aku akan membacakan satu aja dulu buat kamu, yaitu tentang Wat Pai Ngon Temple Bangkok. Wat Pai Ngon Temple Bangkok. Agak susah ya, emang namanya, nah kalau nama-nama Thailand memang rada susah ya. Dan sebenarnya gini nih, di Thailand itu ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Tai Hong, jadi Tai Hong itu adalah arwah dari orang yang meninggal penasaran atau tidak wajar, kayak kecelakaan, dibunuh, bunuh diri, yang kayak gitu-gitu itu adalah arwah atau roh-roh yang membawa kesialan atau keseraman atau teror-teror. Jadi mereka paling takut karena roh-roh seperti ini semacam punya energi yang cukup besar untuk mencelakai orang-orang yang masih hidup. Kepercayaan mereka ya. Kita juga kayak gitu ya, kayaknya kurang lebihnya sama gitu ya. Kemudian sehubungannya dengan Temple Wat Pai Ngon Temple ini, yaitu ada sebuah cerita di mana suatu hari di sebuah pasar biasa, pasar sayur gitu, ada ibu-ibu yang lagi ngobrol. Biasalah kan ya, kalau ibu-ibu di pasar ngobrolin belanja sayurnya itu 5 menit, gosipnya 3,5 jam, ya kan? Jadi mereka itu lagi ngosip, entah ngosipin apa, tiba-tiba ada seekor anjing yang datang di depan warung ibu penjual sayur mayur itu. Anjing itu bawa kantong kresek, dicuekin tadinya kan sama si ibu-ibu di sana. Tapi tiba-tiba ada cowok nih yang beli di situ kan. Dia bilang, Bu, lihat itu Bu, anjingnya ngapain? Anjingnya makan apa ya Bu dari kantong kresek ya? Ibunya mungkin ngiranya awalnya sih itu daging atau ikan atau apa gitu kan ya. Ternyata pas dia buka tuh si anjing, nggak sopan nggak sih gue ngomong anjing, tapi emang anjing kan namanya, anjir aja ngomongnya ya. Jadi si anjir itu ngebuka kantong plastik itu, pas dibuka terus sama dia dimakan, kremus gitu kan ya. Dia makannya tuh daging gitu kan. Tiba-tiba pas diperhatiin, ih Bu lihat, bukan ikan, bukan daging. Ternyata yang dimakan itu adalah jasad janin bayi. Di situ heboh lah itu pasar Thailand pagi-pagi yang tadinya ngomongin ikatan cinta, layangan putus gitu kan ya. Langsung ngebahas itu janin bayi dari mana. Itu akhirnya anjing itu diikutin dan masuklah ke temple itu, Wat Pai Ngon Temple itu. Laporlah ke polisi kan. Kok Pak di situ ada anjing bawa jasad janin dimakan di pasar. Sama polisi digeledah lah itu temple kan. Akhirnya yang sangat mengagetkan di sana ditemukan banyak banget kantong plastik yang isinya janin bayi dari berbagai usia, dari berapa bulan tuh ada. Kok bisa? Jadi setelah diusut, ditanya kepala biaranya, ternyata Wat Pai Ngon Temple ini bekerja sama dengan salah satu klinik aborsi ilegal di Thailand sana untuk mengkremasi jasad-jasad janin yang diaborsi.
Tetapi sialnya, krematorium di Tempel Wat Paingon ini rusak suatu hari. Nah, anehnya di sini adalah saat janin-janin itu jasadnya datang, bukannya langsung dikubur karena alat kremasinya kan rusak kan. Tapi didiemin aja sampai setelah dihitung itu ada 2002 kantong plastik yang isinya itu jasad janin, geng. Bayangkan, guys, gimana itu kan ya. Baunya waktu di situ juga, mohon maaf nih ya, polisi sampai tutup hidung gitu loh. Orang-orang di situ juga kaget kenapa ada tempel di situ yang sampai isinya segitu banyak, dan kenapa nggak dikebumikan aja seandainya pun memang alat krematoriumnya itu rusak ya, yang buat kremasi, yang buat ngebakar jasad itu rusak gitu loh. Malah didiemin aja di plastik-plastik, udah kayak kantong plastik aja, kayak kantong plastik Alfamart gitu kan. Nah, dari situ barulah orang sadar bahwa memang kalau hari menjelang malam orang-orang jarang lewat situ. Kenapa? Karena sering sekali dengar suara anak-anak yang lari-larian, anak-anak yang nangis, anak-anak yang ketawa ngikik tapi serem ketawanya. Dan orang-orang kan di situ tahu kalau di dalam tempel nggak mungkin ada anak kecil, dan emang nggak ada biksu kecil, anak-anak nggak ada. Adanya tuh memang di situ biksu-biksunya tuh tua-tua gitu loh. Dan penampakan-penampakan seperti itu, gangguan seperti itu, akhirnya nggak ada lagi setelah kantong-kantong jasad janin itu dibersihkan dan ditertibkan, kemudian dikebumikan secara layak oleh pihak yang berwenang. Akhirnya kepala biara di situ ya ditindaklah secara hukum kan ya. Tetapi karena memang alasannya itu memang untuk kremasi, dikremasi memang kan, jadi dia bebas aja dari masalah hukum ini gitu loh. Tapi masalahnya di sini adalah tadi perlakuannya itu kurang begitu layak. Kemudian tempat kedua adalah biara Ajaran Cuan Asram. Ajaran Cuan Asram, gitu aja tulisannya ya. Nggak tahu bacanya yang benernya gimana, soalnya bahasa Thailand tuh kadang tulisan sama bacanya gimana tuh kadang tuh beda. Pokoknya ini biara ini terlantar, udah ditinggalkan sama pemiliknya atau sama penghuninya gitu. Kenapa? Karena beberapa tahun sebelum itu ada seorang kepala biara yang punya hobi unik alias serem, yaitu membuat patung-patung, dan jumlahnya itu banyak banget. Pokoknya dia hobinya bikin patung dari organ-organ tubuh manusia, seperti rambut manusia yang udah meninggal, kulit manusia yang sudah meninggal, jadi kulit jasad yang udah meninggal, bahkan masih ada tato. Kalau orangnya itu pas hidupnya ada tatonya itu masih kelihatan di patung itu, yang direkatkan dengan abu jenazah dan adonan pembuat patung. Adonan pembuat patung, jadi kayak gipsum atau semen atau apalah gitu disatuin. Awalnya orang-orang di situ nggak ngira kalau itu terbuat dari organ-organ tubuh manusia beneran. Awalnya dia pikir ya itu patung aja. Tapi ternyata biksu satu ini memiliki kebiasaan yang menyimpang dari biksu-biksu yang lain, yaitu membuat patung dari jasad manusia, dari bagian organ-organ tubuh manusia. Dari kemarin gue ngebahasnya dari bagian tubuh-tubuh organ manusia, serem juga ya. Banyak juga orang-orang punya hobi unik begini, unik dalam tanda kutip ya, nggak boleh dicontoh amit-amit coy. Dan disatukan, setelah disatukan jadi patung, kemudian nama dia akan dimantrai dengan mantra dari ilmu gelap gitulah, pokoknya dari energi gelap, dari ilmu hitam gitu. Jadi emang nyimpang dia ini, nyimpang, bukan kayak ajaran agamanya itu kayak apa, kan emang bagus kalau ajaran Buddha ya. Tapi di sini dia tuh emang nyimpang, yang mengakibatkan gangguan demi gangguan. Setelah si biksu ini meninggal itu banyak banget, kayak suara orang yang merintih, mengaum, berteriak, minta tolong, kesakitan, itu banyak banget. Nggak kebayang nggak sih guys, kalau kalian ada di satu tempat banyak banget patung yang kalian tuh memang dasarnya suka patung, dan patung yang dibuat itu tuh bentuknya macam-macam. Ada patung manusia, patung binatang-binatang mitologi, patung-patung bayi, patung anak kecil. Jumlahnya itu nggak puluhan loh, jumlahnya itu nggak belasan, ratusan. Dan ternyata patung-patung itu adalah patung yang dibuat dari organ-organ manusia beneran, yang dicampur, diaduk dengan adukan semen sehingga menjadi patung. Kebayang gangguannya kan? Banyak banget suara-suara di sana. Dan semenjak itu, tempat itu menjadi biara yang diterlantarkan. Nah, setelah terlantarkan gimana? Hilang nggak gangguannya? Makin parah sampai hari ini. Gimana menurut kalian? Dari dua cerita yang aku ceritain tadi, mana yang lebih seram, yang pertama atau yang kedua? Kalau gue sih serem dua-duanya. Semoga kalian suka. Thank you banget udah mau nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih banyak cerita tentang Thailand. Ntar aku bikinin lagi ya.